Nah, kalau udah kayak gini, ini kita masih nunggu sih. Kenapa? Karena di sini kan ini ada oversold ya di sini. Jadi kemungkinannya ada respon naik seperti itu. Kemudian di sini juga mulai ada golden cross nih di area sini. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau sharing tentang rule trading yang saya pakai dulu ya teman-teman ya. Rule trading ini pernah bikin saya untung dari modal 300 ribuan gitu ya. Jadi 1.300.000 lah dalam waktu kurang lebih 5 jaman itu. Waktu itu momennya di sekitar akhir tahun teman-teman ya. Itu artinya saya profit di kisaran 400%-an lah ya dalam waktu singkat itu. Yang sudah jelas melanggar money management ya teman-teman ya. Ya maksudnya ada money management yang dilanggar gitu. Karena profitnya terlalu besar, jadi kemungkinan resikonya juga besar ya teman-teman. Jadi saya pikir mungkin ada teman-teman yang sedang mengembangkan rule trading ya. Saya pikir mungkin ini bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman yang sedang dalam proses. Meskipun rule trading ini ya saya untuk hari ini saya nggak pakai ya karena saya trading menggunakan ya sekali waktu saya trading secara manual teman-teman. Jadi dulu saya trading di pair GBP USD seperti ini teman-teman. Kemudian untuk time frame-nya itu di M30 ya teman-teman, kadang-kadang di H1 antara 3 time frame ini, yaitu M15, M30 dan H1, tapi lebih sering ke M30 teman-teman. Nah kemudian untuk indikator yang saya gunakan itu ada 3 teman-teman ya, yaitu yang pertama ada filtering trend ya, ini akun demo. Filter trendnya itu saya pakai ini teman-teman, apa namanya, biasa lah ya, pakai ini, moving average ya. Jadi pakai dua moving average, yaitu moving average yang 20. Tipikalnya itu dulu ini teman-teman ya, smooth ya ini. Metodenya itu smooth. Dan MA 50 ya, yang smooth ini saya kasih warna biru seperti ini teman-teman. Kemudian yang kedua itu pakai stochastic oscillator teman-teman ya. Jadi oscillator yang standar seperti ini, biasanya saya reset dulu. Baru saya masukkan. Nah seperti ini. Kemudian ini sudah ada filter trend. Biasanya yang ini oscillator ini sebagai konfirmator ya teman-teman. Kemudian untuk areanya itu saya biasanya untuk area support dan resisten gitulah ya, yang agak fleksibel itu saya pakainya ini teman-teman ya, Fibonacci teman-teman. Biasanya untuk peletakan Fibonacci-nya itu kayak gini. Kita munculkan separatornya ya di Ctrl Y seperti ini. Kemudian saya ambil dari harga tertinggi dan terendah di 3 hari terakhir teman-teman. Jadi misalnya ini kasusnya di hari inilah ya, ini hari ini kita ambil 1, 2, 3. Nah seperti ini, kita perkecil dikit, kita tarik Fibonacci-nya. Biasanya kalau ini tinggi seperti ini saya masukkan sekalian teman-teman, seperti ini sampai ke gini teman-teman. Nah ya, nah seperti itu teman-teman untuk peletakan Fibonacci-nya ya. Ini warnanya kurang mencolok ya, kita ganti warna lain mungkin ya, mungkin kuning ya. Oke lah, cool. Oke, seperti ini teman-teman. Nah kemudian untuk rule tradingnya itu simple teman-teman ya. Yang pertama adalah kita trading hanya kalau misalnya searah dengan arah trennya ya. Cara menentukan trennya ya kita ngikutin dari moving average ini ya teman-teman. Ini dulu sekali ya ini. Ini misalnya kan ini trennya lagi turun ya, karena ini ada moving average 20 ini di bawah moving average yang 50 gitu. Nah kemudian untuk level-levelnya biasanya itu saya nggak trading kalau misalnya harganya itu, kita ambil contoh seperti inilah ya, di hari ini kan saya nggak trading kalau harganya di atas ini teman-teman ya, 38,2 ini, dan di bawah 100 teman-teman ya, ini nggak kelihatan 100-nya. Jadi di bawah area ini nih. Ini pokoknya di bawah area ini. Ini 100 ini. Nah, saya nggak trading di area itu. Saya biasanya trading di area sini lah ya, di bawah 38 sini sampai sini teman-teman nih. Nah, ini. Nah, ke sini. Nah, ini area saya biasanya seperti itu. Nah, ini kalau untuk sekarang ini kondisinya masuk lah ya teman-teman ya. Ini trennya masih turun. Nah, kemudian tapi ini untuk level-level harganya. Nah, ini teman-teman. Jadi saya biasanya tradingnya itu kalau harganya itu mendekati di area-area ini ya, kalau ini di area support atau resistennya gitu. Ini
Kita hapus yang ini dulu, yang ininya aja. Nah ini misalnya kita tradingnya di area-area seperti ini teman-teman ya. Nih mendekati area ini. Nah di area-area seperti ini teman-teman ya. Jadi dekat area sini nih, apa namanya, 61,8. Kalau di 50 ini enggak ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya dia menyentuh di harga 38, nah seperti ini ya. Ini di area-area sini nih saya biasanya masuk ini biasanya. Nah ini di kisaran area sinilah ya. Nah untuk entry-nya itu biasanya saya nunggu ini ya, stokastiknya ini berada di area oversold atau overbook itulah ya. Nah seperti ini misalnya ya, nih ya ini mepet-mepet dikit itu nggak apa-apa, biasanya saya ambil. Nah seperti itu teman-teman. Nah kalau contoh kasusnya seperti ini biasanya saya nggak masuk sih teman-teman ya, nggak entry seperti ini. Ini nggak entry karena dia ada di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk stokastiknya juga ini masih di tengah seperti ini. Jadi oversold juga enggak, overbook juga enggak gitu ya. Kita coba cari di itu lain ya, di tempat lain. Ini coba di GBP USD nggak ada. Kita coba cari, kita template-nya ini kita simpen. Misalnya kasih nama, seperti ini saja. Misalnya coba cari di gold teman-teman ya. Siapa tahu ada itu apa namanya, ada peluang seperti itu. Oke, ini chartnya H1, kita sudah pindah ke M30. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, kita tarik ya, ini Fibonacci-nya ke sini. Ini 1, 2, 3, tapi ini masih lebih tinggi, kita ambil aja gitu. Saya biasanya kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita masih nunggu sih. Kalau saya biasanya kayak gini, kondisinya nunggu. Kenapa? Karena di sini kan ini ada oversold ya di sini. Nah, di sini. Jadi kemungkinannya ada respon naik seperti itu. Kemudian sini juga mulai ada golden cross nih di area sini. Nah seperti ini. Nah ini tapi saya belum entry untuk buy teman-teman ya, belum ya, karena apa namanya, ini masih di bawah 38,2 ya. Jadi menurut saya ini untuk arah dari trennya itu ada kemungkinan untuk turun gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, misalnya kita ambil contoh di 1 hari sebelumnya lah ya. Mungkin ada momentum. Nah, di sini kita coba sedikit. Nah, ini ke sini. Nah, ini teman-teman ya. Kalau ke sini ini biasanya saya entry di sini nih. Nih di area-area sini nih. Ini saya anggap sebagai flexible support dan resistennya di sini nih. Karena di sini juga ada oversold-nya nih, teman-teman. Dulu seperti itu ya. Ini kita bicara tentang masa lalu sebenarnya, ini sebagai referensi aja. Jadi ada pergerakan apa namanya itu, ini flexible support dan resisten, ini sudah oversold. Nah tapi biasanya saya entry-nya di sini nih, nggak di atas ini ya. Saya nunggu konfirmasi nih di sini nih, di area sini. Ini jadi nunggu candle-nya ini makan dulu dia candle sebelumnya gitu ya. Jadi harus ada konfirmasi dulu saya biasanya entry. Nah dulu seperti itu teman-teman. Nah tapi dulu ya masalahnya itu saya belum kenal namanya money management yang bagus ya lah ya. Menurut saya seperti itu teman-teman ya. Jadi ya itu lotnya itu berdasarkan feeling biasanya. Nah kalau misalnya ya saya feelingnya itu biasanya kalau ada news itu nambah feeling biasanya dulu gitu. Jadi kalau newsnya itu searah, misalnya ini lagi turun, kemudian ada misalnya kayak rilis perubahan tingkat pengangguran kayak gitu ya. Nah itu nanti kayak gimana? Jadi searah nggak dengan arah trennya? Kalau searah itu biasanya lotnya saya tambahin gitu ya. Nah itu ya biasanya untungnya lumayan, tapi ya itu ya 1 hari sebelumnya kita untungnya lumayan, tapi di hari berikutnya kita MC ya. Ya itulah ya plus minusnya kalau kita nggak ngatur lotnya secara hati-hati ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menambah referensi pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe. Kalau suka dengan konten-konten seperti ini, dislike aja kalau nggak suka. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi teman-teman. Silahkan tuliskan masukannya di kolom komentar, biar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih tepat. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.